Shalom, selamat berjumpa lagi di hari yang baru ini. Mari kita renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari yang Engkau beri, hari penuh dengan berkat-Mu. Kami hendak menjalani, namun kami mau melandasinya dengan firman Tuhan. Berkatilah kami Tuhan dalam merenungkannya, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dalam 1 Korintus 13 ayat 11. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Itulah dasar firman Tuhan kita yang menjadi perenungan kita pada hari ini. Tema kita adalah jangan kekanak-kanakan. Jangan kekanak-kanakan ya. Bahasa lainnya adalah childish atau infantil ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, satu ketika seorang ayah datang untuk mengajak anaknya untuk makan di sebuah restoran yang sangat menyenangkan ya. Kemudian ayahnya membawa sebuah makanan yang menyenangkan itu dan anaknya begitu sangat senang untuk makan. Setelah dia makan, saudara, ayahnya mencoba mengambil sepotong saja ayam yang ada di makanan itu. Dan dia menepis tangan ayahnya dan berkata, "Ayah, jangan, ini kan punya saya. Ini kan ya milik saya, jangan ambil." Nah, saudara, kalau kita mau jujur ya, siapa yang ajak dia makan, siapa yang traktir dia, siapa yang temani dia, ya itulah ayahnya. Nah, tapi apa yang terjadi? Dia tidak senang. Nah, saudara, tanpa bermaksud menyamakan, tapi ilustrasi ini juga menggambarkan tentang keadaan orang Kristen yang masih kekanak-kanakan. Dia masih merasa dirinya ya yang benar, dirinya yang paling baik, ya, dirinya yang sungguh-sungguh merasa hebat, mampu, padahal semuanya adalah dari Tuhan. Ketika Tuhan mau mengambil sesuatu, kita marah. Nah, inilah yang terjadi. Inilah kekanakan, egois terjadi. Ya, kalau dalam hidup melayani, ya dia mau diperhatikan. Kalau nggak diperhatikan ngambek, ya ini yang terjadi. Yang kedua, sifat kekanak-kanakan itu adalah apa? Ya, kalau anak-anak itu suka hadiah, ya hadiah. Kalau ada orang tua, ya dia ukur sayangnya dan kasihnya orang tua dari hadiah. Kalau nggak ada hadiah, ya itu namanya dia berkata apa? Ayah, mama nggak sayang sama dia. Jadi kalau ada kemana-mana harus bawa hadiah dan dia merasa bahwa dia dikasihi. Tapi saudara, setelah dia dapat hadiah, dia tinggalkan ayahnya. Nah, itulah yang terjadi juga dalam hidup kekristenan. Yang disukai adalah apa? Ya, berkat, kesembuhan, ya, segala kesuksesan, segala kelimpahan. Tetapi begitu kita diberkati, kita diberi kekuatan, kesehatan, kita diberikan segala kenyamanan, kita lupa akan sumber berkat, lupa akan Tuhan. Itulah kekanak-kanakan. Yang ketiga, kekanak-kanakan itu adalah apa? Suka pamer, suka tunjukkan diri, ya, mau nomor satu. Ya, saudara, di dalam Alkitab ada itu ya. Setelah Petrus, wah dia merasa wah dirinya hebat. Kemana-mana dia merasa dirilah yang paling jago, dirilah yang paling ya berjasa untuk menjaga gurunya, itulah Tuhan Yesus. Kemudian apa? Dia mau nomor satu. Di mana-mana ada mujizat, dia mau duluan. Ketika Yesus berjalan di atas air, dia juga mau berjalan di atas air. Saudara, bahkan ketika Yesus ditangkap, dia coba untuk memotong salah satu prajurit atau pasukan itu ya, telinganya. Ya, tapi Yesus berkata, orang yang bermain pedang akan ya, mati juga oleh pedang. Dan apa yang terjadi? Itulah Petrus. Semangatnya luar biasa. Dan banyak orang juga mau demikian. Dalam kekristenan juga mau seperti itu. Menunjukkan dirinya hebat, rohaninya baik. Dia seorang yang melayaninya bagus. Dia seorang pengkhotbah yang baik. Mencoba untuk menunjukkan bahwa dialah orang yang nomor satu. Dan bahkan dalam kehidupan berjemaat pun demikian. Gereja pun demikian. Masih menonjolkan organisasi, masih menonjolkan apa? Ya, merek gerejanya. Ya, segala sesuatu masih mau ditampilkan. Inilah yang terjadi. Masih kekanak-kanakan. Yang keempat, orang yang kekanak-kanakan itu apa? Pamrih. Ya. Coba kalau anak-anak ketika dia memberi sesuatu ke temannya, tapi kalau temannya menyakitinya atau tidak dia sukai, dia akan ambil lagi yang dia beri. Dia minta lagi. Ya, ini namanya kekanak-kanakan. Dan banyak orang begitu. Ya, kalau kita melayani Tuhan, kita selalu menuntut itu. Tuhan, apa yang Engkau berikan padaku?
Aku kan sudah berikan waktuku, aku kan sudah berikan tenagaku, aku kan sudah berikan hartaku. Sekarang apa yang Tuhan mau berikan untuk kau? Itulah kekanak-kanak. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kekristenan. Dan yang terakhir, ya, orang yang sifatnya kekanak-kanakan itu adalah apa? Pengecut, ya, gak gentle. Ya, lihat Adam ketika ada kesalahan, ada masalah. Waktu sebelumnya, wah, dia begitu senang dengan Hawa. Tapi begitu masalah, wah, cari selamat sendiri-sendiri. Bahkan dia bersembunyi, bahkan dia menyalahkan Hawa. Dia katakan bahwa perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah, ya, istilahnya dialah provokatornya, dialah biangnya, dialah sumber masalah. Apalagi, siapa lagi? Kain terhadap Habel. Dia juga berkata, aku tidak tahu. Padahal dia yang membunuh. Bahkan kita lihat juga kisah tentang Petrus. Nah, kita tahu dia orang yang luar biasa, tapi ya, ketika ada persoalan pergumulan, ada tantangan, apa yang terjadi? Dia pun menyangkal, dia pun pengecut, dia tidak berani untuk menyatakan dia adalah murid Kristus. Nah saudara, ini kekanak-kanakan. Saudara, 5 hal ini menjadi sebuah tipikal. Masih banyak hal, tapi setidaknya inilah gambaran besarnya. Karena itu, mari sebagaimana Paulus, ya, Paulus berkata, waktu aku kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak, merasa, bahkan berkata seperti kanak-kanak. Tapi waktu aku dewasa, aku meninggalkan. Mari kita akan jadi dewasa, kita tinggalkan itu. Apabila apa? Ketika kasih Tuhan itu sungguh ada dalam hati kita. Dan itulah topik di dalam 1 Korintus 13 tentang kasih. Dan kasih itu tidak berkesudahan, kasih itu tidak egois, kasih itu tidak apa? Tidak artinya ya pamrih, kasih itu juga tidak pengecut, kasih itu juga tidak bicara tentang apa? Ya, menuntut ketika kita sudah beri, kita langsung ya minta lagi gitu ya. Atau kasih itu bukan pamer, tunjung jago, tidak. Tapi kasih itu adalah mengasihi tanpa syarat, tanpa batas. Sekalipun itu tidak kita miliki, sekalipun Tuhan minta sesuatu dari kita, kita sungguh memberinya dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan ketulusan hati. Itulah bahaya dari sifat kekanak-kanakan, sehingga kita tidak akan pernah dewasa. Dan kita akan menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sengsara, bukan karena Tuhan, tapi karena diri kita sendiri tidak mau hidup di dalam segala kebaikan dan berkat Tuhan. Mari kita tinggalkan sifat kekanak-kanakan itu dan mulai hidup dalam kebaikan dan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Meteraikanlah di hati kami. Jadikanlah kami sebagai orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang matang dan teruji. Di tengah segala keadaan dunia ini kami tetap setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan, saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.